ibadah pagi hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas semua kasih, penyertaan, pertolongan, berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur apabila Engkau masih memberikan kesempatan, waktu bagi kami untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Engkau pada hari Minggu pagi. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak menyampaikan syafaat kami kepada Tuhan. Dengan iman percaya kami, Engkau berkenan untuk mendengarnya dan menjawabnya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bawa Ibu Sitrisnio, Ibu Swan, Ibu Patni, Ibu Tati, Ibu Ninawati, Ibu Danita, Bapak Hartono, dan juga Bapak Yuwono. Tuhan Yesus Kristus, kami membutuhkan belas kasih. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakan dan dikerjakan mereka, Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati dan memberikan keberuntungan, sehingga anak-anak-Mu dapat mencukupi kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, terlebih Tuhan dapat menyisihkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pergumulan Ibu Supriyati dan Bapak Dian Kristiawan dan Ibu Yunita, di mana minggu-minggu ini akan menghadapi ujian tes CPNS. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, semangat belajar yang tinggi. Engkau memberikan hikmat akal budi, sehingga anak-anak-Mu ini boleh berhasil di dalam mengerjakan soal-soal tes. Dan jikalau Tuhan berkenan, anak-anak-Mu ini boleh lolos dan diterima sebagai ASN. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang masih di PAUD, SD, SRTP, SRTA, dan juga perguruan tinggi. Engkau menyertai anak-anak-Mu ini. Engkau memberikan kepandaian, memberikan semangat belajar yang tinggi, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan boleh berhasil di dalam pendidikannya. Tidak akan pernah berhenti ya Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar dunia ini dan juga melanda negara kami. Jikalau Engkau berkenan Bapa, kami mohon Engkau melenyapkan virus COVID-19 tersebut, sehingga kehidupan umat manusia dapat kembali berjalan dengan baik, berjalan dengan normal dan wajar. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga bagi saudara kami, teman kami, sahabat kami, jemaat Tuhan yang terpapar akan COVID-19, yang mungkin ada yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan juga pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk belas kasih-Mu.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menyertai bangsa negeri kami, memberikan damai, memberikan keadilan dan juga kesejahteraan. Kami juga berdoa kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin-pemimpin yang ada di bawah sekalipun. Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka dapat membangun bangsa negeri ini ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih benar lagi. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Kristus akan setiap pergumulan dari jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang bergumul akan kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Bapa berkenan untuk mencukupkannya, Engkau berkenan untuk memeliharakannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan kepada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas semua kasih, anugerah, pemeliharaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk uang. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan ini layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada janji firman Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia, yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kembali kepadamu. Kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Firman Tuhan yang mendatangkan keselamatan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Firman Tuhan yang mengajar, yang mendidik, yang menasihati kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Engkau. Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan membuka hati kami untuk meletakkan setiap benih-benih kebenaran firman Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau juga menolong kami semua agar kami dapat mempraktekkan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hidup kita, hidup saya dan saudara didera dengan berbagai-bagai persoalan, kepada siapakah kita akan datang memohon pertolongan? Mungkin kita akan mengatakan, saya akan datang ke paranormal, ke orang-orang pintar, agar masalahku, persoalanku, pergumulanku ada pertolongan. Mungkin kita juga akan datang ke psikiater, ke ahli jiwa, agar saya mendapatkan pertolongan di dalam setiap pergumulan persoalan saya. Mungkin juga saya akan datang ke para motivator. Saya percaya mereka dapat memberikan pertolongan ketika saya ada masalah, ketika saya ada pergumulan dan ada persoalan. Yang menjadi pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana seandainya jika mereka, para psikiater, para psikolog, para motivator, atau para paranormal, orang-orang pandai, dililit dengan persoalan dalam kehidupan mereka? Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, dan kepada siapakah mereka akan meminta tolong? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya dan saudara akan kembali kepada firman Tuhan, akan kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita manakala persoalan datang dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kitab Samuel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 dan dilanjutkan ayat yang ke-20. Firman Tuhan ini sangat luar biasa, saudara. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun
sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi majunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kita lanjutkan ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamakan anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan khotbah pagi hari ini. Mari kita bersama melihat keluarganya Hana. Suaminya namanya Elkana. Dan ternyata Hana memiliki madu, yakni Penina, saudara. Penina memiliki anak, tetapi Hana dikatakan apa? Tidak memiliki anak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat persoalan yang dihadapi oleh Hana. Apa yang dihadapi oleh Hana dalam setiap kehidupannya, yakni dia dimadu. Halo? Apakah enak yang namanya dimadu? Ada yang berminat? Ada yang mau mendaftar dimadu? Tentunya tidak ada yang mau. Hana dibeda-bedakan, saudara. Ayat yang kelima. Dibeda-bedakan itu enak atau tidak? Tentunya juga tidak menyenangkan, saudara. Berikutnya, Hana dikatakan mandul, tidak bisa lagi memiliki keturunan karena dikatakan Tuhan menutup kandungannya. Ini persoalan yang sangat serius yang dihadapi oleh Hana pada saat itu. Berikutnya kita akan melihat madunya. Siapa namanya? Penina dikatakan selalu menyakiti hati Hana. Selalu. Sorry.
sering menyakiti hati. Lalu pada puncaknya apa yang dikerjakan oleh Hana? Menangis dan tidak mau makan, saudara, karena hatinya sangat pedih, hatinya sangat sedih, hatinya sangat terluka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ini berlangsung sangat lama sekali, saudara. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak. Tetapi bertahun-tahun, tahun demi tahun. Artinya kejadian ini, persoalan ini alami oleh Hana sungguh sangat lama sekali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ada di antara kita, saya dan saudara, yang memiliki masalah seberat, sebesar Hana? Masalahku berat loh Pak Sri, persoalanku sangat besar sekali, pergumulanku sangat abad Pak Sri. Tetapi kalau kita banding-bandingkan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Hana, apakah sebanding, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh Hana ketika Hana memiliki persoalan-persoalan yang begitu luar biasa. Kepada siapakah ketika Hana menanggung persoalan, meminta pertolongan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah yang dikerjakan, apakah yang dilakukan oleh Hana ketika persoalan itu menghimpit, menekan hidup? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Hana ditekan dengan berbagai persoalan dalam hidupnya, Hana datang kepada Tuhan. Hana datang kepada Tuhan. Kita bisa melihat ayat yang ketiga dikatakan demikian, selalu sujud menyembah Tuhan. Selalu sujud menyembah Tuhan. Masih ayat yang ketiga, selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dikerjakan oleh Hana. Bagaimana dengan kita ketika kita dirundung dengan berbagai persoalan, dengan berbagai kesulitan dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap sujud menyembah Tuhan, selalu memberikan korban kepada Tuhan? Ataukah sebaliknya kita menggerutu, kita marah-marah, kita kecewa, kita jengkel, bahkan kita meninggalkan Tuhan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 10 ini yang dikerjakan oleh Ibu Hana. Dengan hati pedih, saya ulangi sekali lagi, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hana datang kepada Tuhan saja, saudara, ketika hidupnya ditekan dengan berbagai persoalan, berbagai penderitaan, bahkan hatinya sangat pedih sekali. Dia datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maksudnya Hana datang kepada Tuhan, saudara? Maksudnya adalah Hana mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, hanya mengandalkan
Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita? Ketika persoalan, pergumulan, kesulitan ada dalam kehidupan kita, kita datang kepada siapa? Dan apa yang akan kita lakukan ketika masalah itu ada dalam kehidupan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengikuti teladan hidup yang sudah dikerjakan oleh Ibu Hana ketika Ibu Hana mengalami berbagai tekanan persoalan dalam kehidupannya, yakni hanya datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-20, saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu luar biasa. Tuhan mendengarnya, Tuhan menjawabnya, Tuhan mengabulkan doanya. Saya bacakan untuk kita semua. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin, saudara. Allah kita, Allah yang kita ikuti, Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Jangan sekali-kali kita membatasi kuasa Tuhan. Tuhan masalah gede banget, besar sekali Tuhan. Engkau tidak akan sanggup menolong. Jalan Tuhan tidak terselami. Amin, saudara. Jalan-jalan Tuhan tidak terselami. Akal budi kita, otak kita, pikiran kita tidak mungkin dapat menyelami pikiran dan kuasa Tuhan. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama. Ketika masalah datang, persoalan hadir dalam kehidupan kita, penderitaan menekan dalam kehidupan kita, kita datang hanya kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengan segala kasih dan anugerah, Allah yang penuh dengan rahmat, pasti akan mendengar, pasti akan menjawab dan mengabulkan setiap pergumulan, penderitaan, persoalan dan setiap kehidupan. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus Kristus, ketika kami diterpa dengan berbagai persoalan dalam kehidupan kami, ajar kami, mampukan kami ya Tuhan untuk datang hanya kepada Tuhan. Kami membawanya di dalam doa kepada Tuhan. Mampukan kami, ajar kami Tuhan untuk tidak lari meminta pertolongan dari manusia. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami ikuti, Allah yang kami layani adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang maha kuasa. Jalan-jalannya tidak terselami. Untuk itu ya Tuhan, kami akan membawa setiap pergumulan kami, persoalan kami, penderitaan demi penderitaan dalam kehidupan kami, hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh
Yesus Kristus sekarang arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.